Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sholat hajat multifungsi untuk hajat apa saja. Insya Allah dalam video ini akan dibahas tata caranya dari mulai niat sampai tahiyat sampai salam. Kemudian saya lengkapi juga dengan doa sholat hajat secara umum ya, menggunakan bahasa Arab yang biasa kita gunakan kalau setelah sholat hajat doanya ini. Baik, kita mulai saja untuk sholat hajatnya yaitu 2 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat hajat 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, setelah niat tersebut di rakaat yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu ngangkat tangan Allahu Akbar. Nah, setelah itu membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Nah, di rakaat pertama ini kalau misalnya sebelum Fatihah, misalnya mau menggunakan doa iftitah, monggo silahkan. Jadi sebelum Fatihah doa iftitah dulu, atau misalnya enggak pakai iftitah langsung ke Al-Fatihah, silahkan. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian baca surah Al-Fatihah 1 kali, selanjutnya membaca surah Al-Kafirun 10 kali. Setelah beres, seperti biasa, ruku, bangkit dari ruku, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan ke rakaat yang kedua, yaitu membaca surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Nah, jadi di rakaat pertama tadi membaca surah Al-Fatihah 1 kali dan Al-Kafirun 10 kali. Nah, untuk rakaat kedua ini membaca Al-Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas 11 kali. Itu ya. Selanjutnya ruku, i'tidal atau bangkit dari ruku, kemudian sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, tahiyat, salam. Karena itu sudah banyak yang tahu ya kalau soal urut-urutan sholatnya, biasanya yang jadi perbedaan di niat sama di bacaan surah gitu kan. Nah, setelah Anda salam, setelah beres ya sholat 2 rakaat, sholat hajatnya, setelah salam, kemudian sobat-sobat sujud lagi. Tapi sujud ini di luar sholat ya, bukan sholat tadi, sholatnya kan sudah beres. Nah, setelah beres sholat tadi, sujud lagi, membaca sholawat 10 kali. Sholawatnya yang ringan saja ya, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Setelah beres 10 kali sholawat, membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Yang ketiganya Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 10 kali. Itu sambil sujud ya. Sholawat 10 kali, terus subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 10 kali. Nah, setelah itu jangan dulu ngangkat kepala, dilanjutkan dengan berdoa. Doanya yaitu doa sholat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalama min kulli ismin la tada'li zamban illa ghafartahu wala hamman illa farrajtahu wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Sekali lagi, ini versi Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim.
Subhanallahi rabbil arsil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalama min kulli ismin la tada'li zamban illa ghafartahu wala hamman illa farrajtahu wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Artinya kurang lebihnya yaitu tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia, maha suci Allah, penjaga aras yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Aku mohon kepadamu bimbingan amal sesuai rahmatmu dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap kebaikan dan perlindungan dari segala dosa, dan janganlah kau biarkan satu dosa tersisa padaku, melainkan kau ampuni. Dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapatkan keridhaanmu, melainkan engkau kabulkan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, selanjutnya masih dalam kondisi sujud. Setelah doa tersebut dilanjut dengan doa keperluan kita atau hajat kita. Pakai bahasa Indonesia itu jauh lebih bagus. Doa itu kan curhat. Curhat kepada Allah. Lakukan curhat tersebut dengan baik, natural saja. Nggak perlu berpuisi gitu kan, ngalor ngidul panjang lebar itu tidak usah. Lakukan saja doa sesuai dengan curhatnya kita kepada Allah. Kita pingin apa? Gak apa-apa. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu kalau seandainya doa yang bahasa Arab tadi misalnya tidak dibaca, kita hanya membaca langsung dengan doa pribadi yang khusus misalnya kan, boleh, gak apa-apa, kan tidak ada masalah. Jadi setelah membaca sholawat 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Terus masih dalam kondisi sujud, terus berdoa hajat kita pribadi apa. Bukan soal kaya saja, hajatnya bisa pengen kesembuhan dari penyakit, pengen misalnya dilancarkan dalam sekolah, ujian dan lain-lain, boleh, monggo silahkan. Tapi kalau bisa dibaca semuanya itu jauh lebih bagus gitu kan. Doa bahasa Arabnya karena itu sudah disusun oleh para ulama. Kemudian dilanjut juga dengan doa khusus gitu kan. Nah kalau seandainya kan ini harus dalam posisi sujud toh. Dari tadi sholawat 10 kali. Subhanallah walhamdulillah 10 kali. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali. Nah 10 kali itu kan sambil sujud. Diteruskan dengan berdoa sambil sujud kan. Kalau seandainya itu kan panjang, tidak kuat sujudnya, bisa duduk dulu. Nah, diselangi dengan duduk. Misalnya sudah membaca yang 10 kali, 10 kali, 10 kali, kemudian duduk dulu. Setelah itu sujud lagi, terus membaca doa yang bahasa Arabnya. Setelah itu duduk lagi, kemudian sujud lagi, terus membaca doa hajat kita pribadi, doa khusus kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita menjadi hajatnya, silahkan dipanjatkan sesuai dengan hajatnya masing-masing. Nah gitu ya. Ya syukur-syukur misalnya kalau kuat sujudnya lama gitu kan, semuanya sambil sujud, disambung-sambung dan sambil sujud tidak duduk dulu, itu jauh lebih bagus. Kalau kuat ya, kalau nggak kuat ya jangan memaksakan, bisa dengan cara duduk dulu, sujud lagi, duduk dulu, sujud lagi gitu ya. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan kalau mau dilaksanakan bagi Anda yang punya hajat atau niat apa gitu kan, keinginan apa, silahkan dilaksanakan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.